massive logs strewn about Forest Hill Road, as well as some 50 gallons of estimated diesel fuel over the road. This all started about 7:20 this morning. Report of a collision between two logging trucks, one of them ending up off the roadway, both of them clearly impacted by this as they both spilled those logs all over the road. This ended up causing a traffic backup of nearly 2 miles, according to Livecopter 3 pilot Dave Allen, for those trying to get from Forest Hill to Auburn. For those coming from Auburn, CHP actually shut down the roadway back there at I-80 to try and clear up this scene, but causing significant... Dalam sektor kehutanan, ilmu ergonomi ini sangat penting, terutama pada operasi pemanfaatan hutan, khususnya hasil hutan kayu, yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Contohnya seperti penebangan pohon menggunakan chainsaw, pengoperasian alat berat, dahan jatuh, dan lain sebagainya. Ergonomi merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara aspek pekerjaan dengan kondisi pekerja, seperti kondisi fisik, fisiologi, dan mental pekerja. Ergonomi memberikan pusat perhatian kepada manusia. Seluruh domain ergonomi seperti physics ergonomics, cognitive ergonomics, dan organization ergonomics diarahkan untuk memberikan ruang bagi manusia untuk mengoptimalkan kemampuan dan memaksimalkan keselamatan kerja. Poin pertama yang dapat dianalisis pada video tersebut adalah basic facilities. Basic facilities tersebut merupakan suatu sarana dan prasarana ataupun fasilitas dasar yang diperlukan untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi pekerja dalam melakukan kegiatan pemanenan hutan. Berdasarkan video yang sudah ditampilkan, terlihat bahwa aksesibilitasnya masih kurang memadai. Jalan hutan tersebut memiliki tikungan yang curam, sehingga menimbulkan resiko kecelakaan yang tinggi, seperti truk dapat tergelincir ataupun terguling. Jalan hutan tersebut haruslah aman untuk dilewati oleh kendaraan, pejalan kaki, maupun alat berat. Selain itu, pada jalan tersebut juga tidak terlihat adanya lubang sempit ataupun saluran air. Ketika hujan turun, air menjadi menggenang, serta kondisi tanah menjadi lembek dan berlumpur, di mana kondisi tersebut memperhambat kegiatan proses pemanenan hutan karena ban truk yang terselip oleh tanah yang berlumpur. Selain itu, pada video tersebut tidak terlihat adanya convex mirror atau cermin tikungan. Cermin tikungan tersebut berfungsi untuk memperoleh sudut pandang yang jauh lebih lebar. Dengan adanya cermin ini, blind spot pengendara akan berkurang dan pengendara dapat melihat ke sisi lain yang tertutupi oleh objek. Aspek tersebut sangat penting, khususnya pada kondisi jalan yang mempunyai tikungan tajam. Semua fasilitas ini harus dirancang menyesuaikan prinsip-prinsip ergonomi yang berlaku, khususnya memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan juga efisiensi pekerja, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan aman dan produktif dalam lingkungan pemanenan hutan. Selanjutnya ada natural and man-made hazard atau bahasa gampangnya risiko dan sumber bahaya alami. Risiko dan sumber bahaya alami yang ada dalam video tersebut diantaranya yaitu low kayunya itu sendiri dan juga kecepatan truknya. Dalam video tersebut terlihat bahwa si pengemudi logging truck mengemudikan truknya sangat kencang dan juga muatannya sangat berlebih, yang mana hal tersebut berisiko terjadinya kecelakaan dan bahkan cedera dan bahkan kematian. Selanjutnya adalah PPE, yaitu
Personal Protection Equipment atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu pekerjaan, contohnya dalam kegiatan pemanenan hutan. Hal ini karena alat pelindung diri dapat berfungsi sebagai pencegah terjadinya resiko kecelakaan. Berdasarkan video yang kita amati, terlihat bahwa supir truk tidak memakai helm keselamatan. Hal ini tentunya sangat beresiko tinggi. Kenapa? Karena dengan dia tidak memakai helm apabila terjadinya kecelakaan, itu akan menyebabkan resiko terjadinya kebocoran pada kepala hingga menyebabkan kematian. Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan oleh sopir yaitu mengenakan helm sebagai alat pelindung diri untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang beresiko. Poin berikutnya adalah accident dan prevention atau kecelakaan dan pencegahan. Dalam membawa muatan, truk harus dilengkapi oleh beberapa barang penting seperti ban serep, bensin cadangan, alat pemadam api ringan, serta yang cukup krusial dan tidak ada di dalam video tayangan adalah truk tidak dilengkapi dengan tanda pengaman segitiga. Tanda ini berguna untuk memberikan informasi kepada pengendara di belakang bahwa truk yang ada di depannya memiliki muatan yang cukup panjang, sehingga pengendara di belakangnya harus bisa menjaga jarak aman dari truk yang ada di depan. Selanjutnya, mesin desain atau desain mesin. Terlihat dalam video yang penyangga pada truk itu tidak tinggi, melainkan pendek, sehingga khawatir muatan pada truk itu tergelincir ke sebelah kanan maupun ke sebelah kiri, dan juga bisa menimbulkan cedera pada orang lain yang ada di sekitaran mobil itu. Selanjutnya adalah right and reverse atau tupoksi yang tidak jelas. Dalam video terlihat bahwa terdapat beberapa orang, bahkan lebih dari 3 orang, mereka berada di tempat yang tidak seharusnya karena di situ mereka tidak memiliki tupoksi pekerjaan apapun. Sehingga hal ini tentu saja sangat beresiko. Karena apa? Karena hal ini bisa membahayakan baik bagi mereka ataupun bagi pekerja lain. Karena hal ini dapat mengganggu pekerja lain dalam melakukan aktivitas kerjanya. Oleh karena itu, sebaiknya yang tidak memiliki tupoksi harusnya tidak berkumpul di area kerja yang sedang berlangsung. Poin berikutnya yang dapat dianalisis adalah regulation atau peraturan. Dalam melakukan pekerjaan berat, khususnya di dalam hutan, diperlukan peraturan untuk menjaga keselamatan para pekerja. Salah satunya adalah peraturan yang mengatur batas kecepatan maksimum ketika melintasi belokan atau tikungan. Hal ini bertujuan agar supir truk ketika akan melewati belokan atau tikungan dapat mengurangi kecepatan mengemudinya sehingga truk tidak tergelincir dari jalur lintasnya. Beban fisik yang tinggi dan berlebihan atau yang biasa disebut dengan very high physical workload merupakan salah satu faktor kesehatan keselamatan kerja yang umum terjadi pada upaya operasi pemanfaatan hutan. Beban fisik yang tinggi dan berlebihan mampu membuat berbagai macam masalah dalam upaya operasi pemanfaatan hutan seperti muatan log yang berlebih. Muatan log yang berlebih akan mengganggu produktivitas supir sehingga bisa mengalami hilang kendali pada saat di jalan dan mengalami kecelakaan yang sangat fatal. Karena hal tersebut, kita perlu melakukan upaya agar operasi pemanfaatan hutan berjalan dengan baik. Upaya yang perlu kita lakukan yaitu kita harus memiliki supir yang memiliki sehat jasmani dan rohani, mengoptimalkan kinerja truk agar safety kembali dan mengecek kembali kendaraan sebelum melakukan operasi pemanfaatan hutan. Tadi itu merupakan sumber-sumber bahaya yang telah berhasil kelompok kami identifikasi. Kelompok kami menemukan 8 sumber bahaya dari video yang telah kami amati. Hal ini perlu adanya perhatian serius, terutama dari pihak perusahaan untuk menerapkan regulasi dan peraturan guna meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja.